Pangajali. Swastiastu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Baik ya? Jadi habis pelajaran apa kalau boleh tahu? Bahasa Inggris. Bisa nggak bahasa Inggris? Habis ini pelajaran apa? Senang ya sama IPA juga? Ya, ada masuk? Ini ya, Adit, Krisna. Hari ini ya, ada agenda apa tadi yang hari ini? Lomba. Ya, sepak bola. Ya, kita doakan ya semoga teman-teman yang sedang kerja dan sedang kegiatan dan ada yang sakit ya, sekarang sakit ya. Sebelum kita mulai pembelajaran BK hari ini, maka mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak bagian tubuh yang paling tajam daripada pedang? Gigi. Tulang. Ini ada yang angkat tangan? Apa ya? Gigi? Tahu. Ada yang tahu? Tulang. Apa? Tulang. Tulang bisa jadi karena mungkin kalau tulang rendah jadinya kan kuku. Coba itu juga. Kamu ya? Mulut. Mulut. Kenapa? Ya benar sekali mulut ya. Tadi disampaikan. Kenapa kok bisa mulut yang paling tajam? Ini bukan tentang keipaan, ini peribahasa. Jadi lebih tepatnya peribahasanya adalah berhati-hatilah terhadap lidah karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kenapa pedang? Karena lidah kita ini seakan-akan diibaratkan sebagai pedang yang bisa menyerang kepada diri kita sendiri. Jadi salah satu contoh mengejek tadi ya disampaikan mengejek. Oke lah, ih kamu gendut banget. Ada yang pernah? Ada yang sering mendengar? Tiap hari. Malah ya. Kamu itu kalau bahasanya sekarang itu apa? Body shaming ya. Melihatnya itu cuma di pandangan fisiknya doang. Padahal setiap orang pasti berbeda-beda. Ini contoh orang. Orang ya. Coba deh, ada yang pernah dengar bulian atau kata-kata yang menyakitkan hati? Yatim piatu. Misalkan dia yatim piatu ya, sakit hati ya. Contoh tadi, ada yang sering dengar nggak kata-kata buruk dari teman-temannya atau sekitarnya? Contoh lagi, yatim piatu sakit ya. Apa lagi? Ada lagi. Kamu gendut banget. Ada lagi? Kamu pendek. Bang, pendek banget. Kamu Ada jelek. lagi? Kamu jelek. Aku jelek banget, sumpah jelek banget. Kamu jerawatan. Kamu itu mama. Kamu jerawatan. Ya, jadi kamu jelek banget. Ada lagi yang lebih menyakitkan lagi. Kamu ada lagi? Lihat apa yang sedang terjadi dengan anak. Basah. Ibaratkan ini hatinya dia. Hatinya dia tuh hancur. Anggaplah teman-temannya minta maaf sama dia. Minta maaf ya, aku udah ngejek kamu. Minta maaf ya, aku udah bikin katain kamu tadi gimsun, begini. Oke, aku minta maaf. Mereka minta maaf, dan terbentuklah lagi apa dia menerima. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia tersenyum, masih tapi lihat keadaannya. Tertawa tapi terluka. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Teman kita mungkin ada hari lagi di kelas, lagi di sini, tapi kita nggak tahu di hatinya tuh. Gara-gara dia udah menerima berbagai kata-kata yang
Gampang, gampang. Jadi salah satu contoh simulasi bukan simulasi. Ya contoh yang mana hati orang yang sebagaimanapun diasyutin sudah diremuk-remuk, oke lah pada minta maaf, oke lah dia menerima, tapi keadaannya sudah tidak seperti awal. Ya kan? Ada yang tahu ini nggak sih yang serigala? Harimau. Harimau. Ini tahu nggak? Diri saya carilah arti makan serigala. Kamu siapa? Contohnya itu ada seorang pengembara domba ya, pengembara domba bilangin dia itu teriak-teriak, tolong diri saya atau domba-domba saya sudah dimakan serigala. Kalau ada apa ya? Tolong, semua orang tuh sudah pada menghampiri. Ya, mana ini serigalanya? Mana domba-domba yang dimakan? Tapi ternyata aku hanya bercanda. Aku hanya bercanda, kemudian memprank kalian aja gitu. Nah, dilihat kan efek dari apa tadi? Bohong ya, dia berbohong. Berapa kali? Sekali, 2 kali gitu lagi. Di situ 3 kali lagi. Tolong. Lah, dia kalau ngomong gitu, alah, dia cuma bercanda. Saya sudah capek dengerinnya ya. Ya udah, alah paling juga cuma memprank kita lagi. Tapi ternyata ujung-ujungnya gini-gininya dimakan beneran. Kemudian Ini juga salah satu contoh perkataan yang bikin lidah itu lebih tajam daripada pedang ya. Karena perkataannya dialah, yaitu menyerang dia sendiri. Dia udah berbohong, udah berapa kali ngeprank orang. Itu bagian efeknya. Sekarang dia udah menjadi orang yang nggak paling dipercayai. Ada yang di sini suka berbohong. Iya. Tapi mungkin kita juga bisa lihat diri kita. Apakah diri kita udah bersih kata-katanya dari yang berbohong? Apakah diri kita kata-katanya udah nggak menyakiti hati temannya? Apakah kata-kata kita udah baik? Kan kita istilahnya kalau nunjuk orang 1 jari ke depan, 4 jari ke kita, ya kan? Misalkan kita nunjuk, kamu suka berbohong, tapi lihat tak? Dia nunjuk orang tapi tempatnya ke diri kita sendiri. Jadi intinya mengkritik teman, sama ya tadi mengkritik teman, mengejek teman, membuli teman, sama ya. Itu yang kedua tadi berkata bohong. Nah ini ada salah satu cerita lagi yang bisa disimak. Ada seorang anak SD dia suka gambar, dia suka menggambar, kemudian gambarannya tersebut dia tuh pengen merasa bagus, gambaranku bagus, aku pengen teman-teman tahu apakah gambaranku ini cocok atau enggak ya untuk ditulis. Akhirnya dia dengan PD-nya tempel gambarannya di mading sekolah, tempel di mading sekolah. Terus dia dituliskan di bawahnya, teman-teman bagi yang menemukan kesalahan dari lukisan ini tolong lingkari tanda pulpen merah. Jadi dikasih tulisannya seperti itu. Nah, baru pagi dia taruh, sorenya dia pulang sekolah dia lihat sudah lukisan tersebut dia sudah bagus sekali coretan merahnya. Ini jelek, ini terlalu gepeng, ini terlalu ini pokoknya dibuku gitu. Nah, dia sakit hati. Sudah aku merasa bagus lukisan ini kok bisa ya jelek katanya teman-teman. Mampirlah dia ke gurunya. Dia bilang ke gurunya, Bu, dia menceritakan segalanya. Bu, lihatlah lukisan saya dibilang lukisannya jelek dan sebagainya. Kata gurunya dibilang, oke, kamu besok tempel lagi lukisan kamu, sama nggak apa-apa, tempel lagi lukisan kamu, tapi bilangkan, tulis instruksinya seperti ini. Teman-teman, bagi yang menemukan kesalahan di lukisan ini, tolong perbaiki. Oh, oke Bu, besoknya dia tempel lagi lukisannya. Lukisannya sama, dia tulis apa yang dikatakan gurunya dan apa yang terjadi? Tidak ada yang menuliskan kritikan atau apapun karena instruksinya adalah bagi yang menemukan tolong perbaiki. Apa hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Ada yang bisa nggak menunjukkan? Kalau ada yang bisa katakan? Enggak Pak. Ayo berani berpendapat, salah nggak Pak? Nggak ada yang salah sih, pendapat kan namanya juga pendapat. Setiap orang punya sisinya, pandangan masing-masing. Silakan, bagi yang udah punya pikiran langsung aja katakan kira-kira apa hikmah atau amanat pesan dari cerita tersebut.
boleh menjelekkan karya teman. Oke, gimana? Tidak. Dia menjelekkan karya teman. Tidak boleh menjelek-jelekan karya teman. Ya, itu salah satunya. Tidak boleh menjelekkan karya teman. Karena dia tadi sama. Harus menjelekkan ya. Ketika bisa memperbaiki. Nah, itu yang benar. Ada yang punya mungkin pandangan lain? Ya? Tidak bisa mengomentari karya orang, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, itu juga bisa, betul. Iya, benar ya. Jadi, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika murid itu gampang aja ya. Jadi, kayaknya terlalu ini deh. Misalkan lihat gambar temennya, terlalu gepeng mukanya dia yang digambar. Enggak, jelek sih jelek. Dia bisa ngomong apa adanya, tapi coba kalau oke lah, kamu bilang ini mukanya terlalu gepeng yang aku gambar. Tapi coba perbaiki gimana caranya. Dia cuma bisa komen aja, komen atau mungkin inilah kasih pekerjaan gitu ya. Misalkan temennya ada yang maju ke kelas maju gitu kan, ada yang misalkan gurunya siapa bisa menjawab soal nomor 2 gitu, ada yang punya berani. Terus ada yang di hati temennya tuh, ih aja masuk caper, sama gurunya cuma lagi doang, itu gampang. Itu juga menjadi bibit-bibit kata-kata yang menyakitkan. Itu kan mungkin lah dia berkomentar maju doang, caper doang, bilang gitu, tapi dia sendiri bisa nggak? Coba buktiin. Bisa. Balikin aja. Hikmah yang diambil adalah orang dengan mudahnya ngejek, orang dengan mudahnya ngeritik orang lain, tapi nggak bisa untuk memberikan solusi atau mungkin saran ya dari kritikan yang dia sampaikan. Ini ada sedikit kita berdiskusi secara 3 kelompok aja deh. 3 kelompok. Diskusi sedikit aja. Ini nanti diskusi digabung sama sini. Ini sedikit ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita sekarang pembagian kelompok sudah ya. Kita sekarang akan mulai drama kecil-kecilan. Drama seperti apa? Nanti setiap kelompok kasih tadi tugas berupa ini ya, narasi teks sederhana aja kok, sederhana. Nanti kita tolong kira-kira tunjuk siapa pemerannya, siapa nanti tampil secara singkat. Ya, singkat saja. Agak anggap yang paling depan ada tuanya ya. Oke, kita adalah yang kalian. Siapa korbannya? Dia kecil ngapain?
Ah!